sambutan dari Ibu Kris Maharani. Pada beliau dipersilahkan waktu seluas-luasnya. Mangga Ibu Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kecil suaranya Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui daring. Alhamdulillah juga kita dikasih kesehatan, diberikan kesehatan dan waktu yang cukup untuk dapat bersilaturahim maupun melalui daring juga. Terima kasih Mama, Pak Ustadz Jainur Rafiq, Kang Hendy, Pak Wahyu, juga Ustadz Saifur Rahman, juga jemaah-jemaah semua yang saya hormati. Di sini ada Ibu Evi Novrianti, ada Ibu Tri Kusuma, ada Pak Endar Pangestu, Ibu Endar Pangestu, ada Pak Ali, ada Pak Endang Suherman, ada Pak Irmamudin, juga semua jemaah haji yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Ada Ustadz Oktri juga di sini. Selamat bergabung Pak Ustadz Oktri, Ibu Rika, juga ada Bu Nilam dari Surabaya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun melalui daring. Insya Allah untuk kelanjutannya kita akan continue setiap bulan bisa bertemu dengan Mama, bisa bertemu dengan Ustadz Jainur Rafiq dan sahabat semuanya. Amin. Selanjutnya, Amin. mohon maaf jika hari ini baru mulai hari ini dan waktunya juga cukup pendek, tapi insya Allah bisa membawa keberkahan untuk semua. Semoga diberikan kesehatan untuk Bapak Ibu semua dan diberikan kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Audionya udah ya? Udah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Hajah Kris Maharani. Selamat datang juga kepada Ustadz Faruk, baru masuk nih kayaknya. Orang jauh, non jauh di sana. Madura. Iya, Madura. Beda Baik, jam, Ustaz. selanjutnya langsung aja mungkin tausiah dari Mamah Dede dan sama Ustadz Rafiq juga mungkin nanti bisa dikolaborasikan. Mangga Mama Wilujeng di atas. Barangkali Kang Hendy, Mama bukan tausiah. Nawana tuh, Ini adalah kultum. Karena kultum. Mama pengen hari ini kita ngobrol bersama-sama, kita tektokan. Jadi Sharing. kalau tausiah mah kayaknya formal banget gitu, Hen. Oke, tuh, Jadi kita siap. tektokan, oke? Siap, Ma. Kultum. Mama Siap. kultum, taruh saja nih Rafiq yang 1 jam. Siap. Okay? Siap, Ma. Mangga tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ananda Kris Maharani dengan Ananda Wahyu Indra sebagai pimpinan PT Al-Aqsa Justru Dakwah dengan PT Edi Penny. Yang saya hormati Ananda Kiai Haji Zainur Rafiq tinggalnya Padang Pasir sebagai pimpinan ibadah haji PT Al-Aqsa Justru Dakwah dengan Edi Penny. Yang saya hormati Ananda Faruk yang kata Hendy baru nongol, mungkin dia di Madura lagi nggak ada air. Alhamdulillah di kita air banyak. Alhamdulillah Inggris juga. Timur, mah. Inggris Timur.
Ketemu lagi kita dengan dokter kita yang cantik, Ananda, Dokter Yani, dengan Tewe, Ti Wahyu, Alhamdulillah. Ananda Hendy, juga Kang Ipul, Damang, Alhamdulillah. Ibu Nilam, Bang Andi dari Surabaya, dari Malang, dan seterusnya. Wahai jamaah kami semuanya, Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kita semua bisa bertemu walaupun secara virtual. Saya rasa tidak masalah. Yang penting wajah Anda ketemu, kelihatan cerah dan ceria, sehat walafiat. Saya sudah senang ketemu Anda. Terus terang aja, luar biasa. Lebaran kemarin saya beliin kue karena ulang tahun. Alhamdulillah. Kue coklat. Alhamdulillah. Alhamdulillah diberiin juga nasi mandi, kambing guling. Ini kenangan yang tidak akan terlupakan buat saya. Dan belum tentu tahun besok ini bisa terulangi. Makanya saya bersyukur kepada Allah ketika Kris bilang, Nek mau nggak Nek kita bikin daring hayu tenanaun. Jadi maaf, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Karena yang namanya daring, orang-orang mah sudah mulai dari Maret, akhir, April, Mei, dan seterusnya. Mungkin Al-Aqsa dengan Edi Penny baru mengadakan sekarang, tapi insya Allah kita dengar dari Kris sendiri mengatakan, insya Allah habis sekarang akan mengadakan tiap bulan, insya Allah. Syukur-syukur pandemi corona sudah selesai. Kemudian kita bisa ketemu lagi, bahkan bisa haji lagi bareng-bareng. Saya yakin kita semua ini sangat merindukan tanah suci. Apalagi kalau kita lihat di TV ada gambar Ka'bah, rasanya hati kita sudah ada di situ. Terbayang oleh kita, dulu gue di situ gitu loh. Nungguin di sebelah sini dan seterusnya. Ini kerinduan kita. Oleh karena itu dalam Al-Quran yang namanya Mekah itu hazal balad, kota yang ini. Ini itu artinya dekat. Dekat dengan hati kita. Terasa kita berasa di sana. Mendengar talbiyah kita nangis, mendengar takbir kita nangis terus terang. Saya sendiri itu yang saya kemarin luar biasa ketika kita taping buat lebaran haji, saya nangis karena terasa biasanya tanggal sekian udah berangkat ke Mekah, sekarang belum. Tapi manusia hanya punya rencana, Allah yang menentukan. Makanya para jamaah Aqsa dan Edip ini kita bersyukur kepada Allah, kita telah menikmati perjalanan umroh, perjalanan haji, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah dan seterusnya. Kemudian melaksanakan juga kita semua rukun, semua wajib, kemudian semua sunnah, menjauhkan yang haraman. Kita dari bis bersama-sama, turun juga di Mekah bersama-sama, di Ajijiyah kita bersama-sama, pergi ke Mina, ke Arafah, Masya Allah. Ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita cerai pisahkan. Terkenang di benak kita betapa waktu di Mina, di Arafah kita duduk berdesakan, tidur berdesakan. Kalau Anda yang langsing masih mending. Kalau saya body segede gini 80 kilo, kasurnya segini, tabarakallah tiap nengok badan orang. Ini pun kenangan manis yang justru dengan kondisi seperti itu kita semakin rindu dengan Ka'bah. Rindu dengan Mekah, rindu dengan Madinah, rindu dengan Mina, rindu dengan Arafah. Rindu kekeluargaan kita, rindu silaturahim kita, Masya Allah. Kita dari kota yang berbeda, pulau yang berbeda, bahasa yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Bersatu ketika melaksanakan umroh, melaksanakan ibadah haji, Masya Allah, kita tahu keburukan, kebaikan di antara kita para jemaah. Hadis Nabi mengatakan, 3 hari 3 malam kita akan tahu bagaimana baik buruknya seseorang. Kalau kita umroh 9 hari, kalau kita haji 25 hari, Masya Allah. Sangat tahu bagaimana sikap-sikap orang, bagaimana kita pun bergaul dengan orang, di sini ketahuan aslinya seseorang. Oleh karena itu semakin eratlah kita selama kita haji, selama kita umroh. Sekarang kita sudah sekian lama tidak bertemu, kerinduan ini pasti datang kepada kita. Alhamdulillah dengan Aqsa dan Edipeni hari ini mengadakan daring seperti ini, alhamdulillah kita bisa silaturahim. Silaturahim ini 2 kata, silat dengan rahim. Silat artinya mengumpulkan. Silat artinya menyambung. Silat artinya menghimpun. Rahim ini asal maknanya adalah kasih sayang, lalu berkembang menjadi peranakan.
Kenapa Pak Mirsa? Yang namanya kata rahim yang awalnya kasih sayang berkembang menjadi peranakan. Para ahli mengatakan suami istri yang berkasih sayang, yang bermesra, yang bercinta, hasilnya disimpan dalam rahim seorang perempuan. Nah, ini hasil kasih sayang. Hasil saling bercinta. Jadi apa sih arti silaturahim? Menyambung yang terputus. Mengumpulkan yang terserak. Menghimpun yang tersebar dengan penuh kasih sayang. Terus terang, saya mengikuti acara ini, tenang luar biasa, seolah-olah kita sedang di Ajijiyah, seolah-olah kita sedang di Mina, sedang ada di Arafah, seolah-olah kita benar-benar bertemu visi kita, walaupun kenyataannya tidak. Saya yakin kita semua merindukan kebersamaan kita, sebagaimana yang sudah-sudah. Rindu kita antri nasi di Ajijiyah, rindu dibawain kerupuk merah, kuning, hijau. Masya Allah itu kan kerupuknya warna-warni. Setahu saya ketemunya cuma di Ajijiyah itu kerupuk warna merah kuning hijau. Di Depok tidak ada. Yang suka ngambilin ada Ike, ada wah banyak yang pada ngambilin makanan, Masya Allah. Ini kerinduan kita tentang kebersamaan kita, tentang kekeluargaan kita. Karena memang di batin kita ini sudah jadi keluarga. Disatukan dengan Eri Penny, disatukan dengan Al-Aqsa, alhamdulillah. Inilah yang terjadi sekarang. Silaturahim. Silaturahim ini sangat penting dalam Islam. Sampai Rasulullah SAW mengukur silaturahim dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasir rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hubungkan silaturahim. Insyaallah, ini bukti nyata bahwa kita terus bersilaturahim membuktikan kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang menghubungkan silaturahim dijanjikan Rasul mengatakan, man habba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsaulahu fi atharihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin umurnya panjang, siapa yang ingin rezekinya banyak, perbanyak silaturahim. Masya Allah, dengan kita bertemu di Mekah, bertemu di Madinah, di Mina, di Arafah, kita jadi keluarga, silaturahim. Boleh jadi ada yang punya modal, ada yang punya tenaga, nggak punya modal. Yang punya modal, nggak punya keahlian. Bergabung, join usaha, boleh. Boleh jadi punya usaha yang sama. Join gara-gara haji, gara-gara umroh. Boleh jadi yang tadinya tidak terpikirkan akan usaha sesuatu. Begitu ngobrol, kita di kamar, sama-sama emak-emak sambil cerita dagangannya. Dia tertarik. Akhirnya buka cabang di tempat mereka. Betapa banyak hikmah yang kita ambil. Dengan adanya silaturahim. Betapa banyak hikmah yang Allah berikan. Dengan adanya silaturahim. Di antaranya ini. Karena kita merasa keluarga, tidak ketemu sekian lama, kita merindukan teman-teman kita yang saat itu ada. Bahkan barusan saya melihat wajah-wajah Anda, saya nanya dulu sama Chris, siapa tuh Chris? Siapa tuh? Kenapa? Wajahnya ingat, namanya nggak ingat, harap maklum. Bukan amnesia, ini cuma karena faktor usia nenek-nenek. Jadi kalau saya ada yang lupa dengan nama Anda, tolong jangan marah. Tinggal sebut saja siapa saya. Karena ketemu orang sekian banyak, sulit untuk menghafalkan nama-nama orang yang sekian banyak. Ini kerinduan kita. Terbayang oleh kita antri makan di Arafah. Terbayang oleh kita antri makan di Mina. Saya mah nggak pernah diambilin ini orang-orang yang antri. Terbayang juga bagaimana suara yang namanya Zain Rofiq. Masya Allah, menggelegar. 680 jamaah haji Aqsa dengan Edi Penny. Tidak ada yang tidak meneteskan air mata. Terbayang semua dosa kita. Terbayang kesalahan kita ketika Ustadz Kiai kita, ya Allah, singgah padang Arafah Zain Rofiq. Dia berbicara, dia menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah. Dia mengajak kita berdoa, tergetar hati kita. Dan ini merupakan tanda orang yang beriman. Anda lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang yang beriman itu tergetar hati mereka ketika disebut nama Allah. Masya Allah. Naik iman mereka ketika ayat-ayat Allah disampaikan kepada mereka. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Rasanya, kalau kita mengenang keberadaan kita di Padang Arafah,
Zain Rafiq naik, dia lalu berkhutbah dengan menggebu-gebu, dengan suara yang sangat lantang. Alhamdulillah sound system kita sangat memadai sehingga kita suara desahan Zain Rafiq pun terdengar oleh kita. Sehingga apa yang diharapkan oleh pembicara masuk ke dalam hati sanubari kita. Celep meresap. Masya Allah, kita bisa melihat betapa sendunya kita. Betapa kecilnya kita. Betapa agungnya Allah. Betapa mulianya Allah. Terbayang semua dosa. Dosa bersama suami. Dosa sama istri. Dosa sama orang tua. Dosa sama mertua. Dosa sama tetangga. Sama sopir, sama pembantu. Terbayang semuanya, saya melihat dan mendengar tidak ada satupun jamaah kita yang tidak meneteskan air mata. Bahkan banyak yang terseduh-sedan, nangis. Karena apa yang diucapkan oleh ustadz kita. Singa padang pasir kita. Itulah kenyataan yang sesungguhnya. Itulah realita yang kita jalani selama ini. Sehingga kita merasa berdosa, merasa bersalah kepada orang sekeliling kita. Saja Zain Rafiq khususnya, saya sebagai orang tua dan kita pada umumnya berharap pulang dari Mekah ada perubahan buat kita, perubahan mengarah ke yang lebih baik buat kita, baik dalam pembicaraan, perkataan, sikap, perilaku, perbuatan, semuanya mengarah ke arah yang lebih baik. Kenapa? Rasulullah bersabda, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang beruntung? Orang yang hidupnya lebih baik daripada kemarin. Pemirsa, saya sebagai orang tua tentu berharap agar kita khususnya jamaah Al-Aqsa dengan edipeni ini, hidup kita semakin baik setelah kita menunaikan umroh, setelah kita menunaikan ibadah haji. Insya Allah kita wajib usaha, bekerja maksimal saya kemampuan. Allah yang menentukan kemana arah kita melangkah. Namun selama kita tahu yang kita jalani adalah yang baik, yang benar, sesuai dengan perintah Allah, insya Allah itulah yang kita akan melangkah. Dan mudah-mudahan haji yang dilaksanakan dengan edipeni, dengan Al-Aqsa ini, jadikan haji kita yang mabrur dan mabrurah. Rasul mengatakan, al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tiada lain, berasanya daripada Allah, surganya Allah bersama dengan Rasulullah. Kalau saya berhadapan dengan anak di Ajijiyah, di aula, saya pasti mengumumkan. Siapakah di antara yang pengen masuk surga? Saya jamin semua ada ngacung. Iya atau iya. Ketika sudah ngacung, pengen masuk surga, insya Allah pulang haji benar-benar kita ketika meninggal dimasukkan ke dalam surga. Syaratnya kerjakan perintah Allah, jauh yang dilarang oleh Allah, semua kita kerjakan. Dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i mardatillah. Insya Allah kita semua khususnya jamaah Al-Aqsa dengan edipeni ini mendapatkan keberkahan daripada Allah, mati kita husnul khatimah, dan semoga saja kita dimasukkan ke surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pemirsa, ini bukan ceramah, ini hanya kultum. Oleh karena itu, biar semakin terbuka hati kita, semakin kenangan kita menyatu lagi dengan alam pikiran kita ke Arafah, ke Mina, dan ke Aziziyah. Sekarang emaknya dulu, baru anaknya. Silahkan kepada Ustadz Zain Rafiq. Mangga, silahkan. Enggak, kepada Ustadz Zain Rafiq. Mangga, Kang Hendy. Selamat datang juga buat Kang Abdel. Hadir juga Cing Abdel. Lagi di jalan kayaknya, Bang Abdel. Lagi di jalan, takut ditilang, jadi pakai masker. Adel mau kemana, Adel? Mau pulang, Kemana? pulang, mah. Udah di mana ngebeliin bubur buat mama? Salah. Habis makan mie ayam. Lu sombong lu makan Kirain makan bubur pala apa, Cing? Itu waktu di Arafah ada yang nggak nangis satu. Siapa? Faruk. Oh Mana orangnya? iya, dia Ada tuh no. Faruk. Faruk nggak Faruk nangis. nongol nih, Faruk. Ada Faruk nih, cuma Faruk. Allah gitu doang. Oke. Jadi backing vokal, Cing. Faruk Del, mah. mau kemana aja lu, Del? Faruk Ada, di Ma. unmute dulu. Alhamdulillah, Mama Mas sehat, Faruk, Ma. sorry. Di unmute mic-nya. Oke, Kang Hendy mana? Iya, mangga. Ustadz Zain Rafiq, silakan. Kang Ya, ada Abdel padahal tuh. aja Audionya, eta Faruk, audionya dinyalain. Nah, Kang baru. Abdel bisa aja benang kain ihram.
Bisa ae. Iya. Emang kangen bener apa kata ya, Mama? Kita kangennya yang menderita-menderitanya. Mewah-mewahnya nggak ada yang diingat. Lu inget nggak dah di Ajijina yang kita bikin taruh di kasur di luar dah. Iya. Besok kita berangkat bareng ya deh, kita bikin lagi di kasur. Karena yang namanya Asto sama Edi Kenny itu sudah di-set semenjak zaman Mas Didi di pojokan. Mana pagi-pagi kita dinontonin sama yang reguler. Kalau pagi-pagi. Ingat aja lagi. Pakai roboh. Saya pakai roboh. Ya, oh. Mangga Ustaz. Mangga Ustaz, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillah ya Hanan ya Mannan. Alhamdulillah nashkuruka ya Allah. Alhamdulillah ala kulli ni'am. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami kehadirat-Mu atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kasih sayang, nikmat silaturahim. Ya Allah ya Tuhan kami, bersyukur kami atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, termasuk hari ini ya Allah. Betapa banyak kenikmatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Meskipun dalam kondisi yang COVID-19, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim ya Allah, untuk mengingat kebersamaan kami di tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Semua ini karena kami rindu akan tanah suci-Mu ya Allah. Kami bersama walaupun fisik kami terpencar jauh, namun hati kami satu ya Allah. Namun hati kami dan kebersamaan kami satu. Betapa indah kebersamaan yang telah kami rajut dalam kebersamaan untuk menggapai maghfirah-Mu ya Allah. Mesti terbayang ketika kami bersama-sama berjubel di depan Ka'bah. Masih terbayang betapa indahnya ketika kami bersama-sama meniti dan menata hati kami, memperhatikan mental kami di apartemen kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Masih terbayang nikmatnya Canda Gurau dengan para petugas-petugas ketika kami melaksanakan ibadah di tanah suci Kamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Cukuplah kerinduan kami. Cukuplah kerinduan kami untuk tetap kami berada dalam kemakruhan ibadah haji kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Sehatkan diri kami. Amin. Sehatkan guru-guru kami. Amin. Sehatkan saudara-saudara kami dan sesama jemaah, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami. Semua kami rindu akan tanah suci-Mu, ya Allah. Apalagi dalam seperti ini, ya Allah. Mulai dan sangat terasa betapa indahnya, betapa rindunya kami ingin melihat Ka'bah-Mu ya Allah, ingin merasakan lambaian Bismillah ya Allahu Akbar. Ya Allah ya Tuhan kami rindu sekali untuk kita sujud, untuk bisa sholat di padang Arafah. Sehatkan kami ya Allah, berikan kesempatan kami, berikan ridho dan kekuatan serta rezeki-Mu pada kami ya Allah, untuk kami bisa bersama-sama kembali di tanah suci-Mu ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wad darajatil aliyah wa'athu maqaman mahmudan alladhi wa'dah. Innaka ya Allah la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah salawat dan salam
kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa rindu kami ketika kami merapat mendekati makam Rasulullah. Kami mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Kami yakin Rasulullah melihat kami yang jauh dari tempat Madinah Al-Munawwarah berdatangan, berbondong-bondong datang ke makam Rasulullah di Raudhah. Kami yakin Rasulullah tersenyum. Kami yakin Rasulullah tersenyum. Kami yakin Rasulullah tersenyum ketika kami mendekati makam Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang senantiasa mengingat akan jasa-jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan kami umat Muhammad. Jadikan kami orang yang senantiasa mencontoh hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami adalah akhlak seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memancarkan kebaikan, senantiasa memancarkan kebaikan. Ya Tuhan kami, jadikan kami akhlak kami seperti Rasulullah yang tidak pernah marah, Rasulullah yang memancarkan kebaikan kepada siapapun. Amin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza ji'ta sahla. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan semua urusan kami ya Allah. Tidak ada yang susah jika Kau bikin mudah. Allah fa'annal ghala wal bala wal wabal wal mihan dhahar biha wa ma faqad. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahlah kami dalam seluruh urusan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskan kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan negeri kami dari COVID-19 ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adilkan para pemimpin kami ya Allah. Jadikan negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Adilkan, amanahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Majukan dan sejahterakan bangsa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannatan ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin. Yang kita hormati Mama Dedeh, guru kita, dan tentunya senantiasa kita berdoa dan mendoakan untuk beliau. Bangsa ini masih sangat membutuhkan lantunan dakwah-dakwah Mamah Dedeh. Kita semua berdoa mudah-mudahan Mamah senantiasa disehatkan, Mamah senantiasa diberkahkan dan siapapun yang sama-sama dengan Mamah dimudahkan segalanya. Kemudian untuk Ibu Kris dan juga Mas Wahyu, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan, keikhlasan, kekuatan, dan juga kesabaran untuk terus mengibarkan bendera Al-Aqsa dan Edipeni untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para tamu-tamu Allah. Kemudian untuk guru kita, Cing Abdel, kemudian juga Mas Faruk, kemudian Mas Rizky, dan seluruh para petugas-tugas di Al-Aqsa dan juga Edipeni, Ustaz Saiful Rahman, Ustaz Hendy, semua yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjadikan silaturahim kita di Al-Aqsa dan juga Edipeni ini betul-betul diberikan kekuatan dan juga keberkahan dalam menjalankan tugas keseharian kita. Untuk para jamaah, Ibu Haji, Bapak Haji, alhamdulillah kita masih diberikan umur Allah Subhanahu wa taala. Saat ribuan orang sudah tiada dengan wabah COVID-19 ini, Allah masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati rindunya kepada tanah suci. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bisa hidup seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan senantiasa ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan terus ada dalam kehidupan keseharian kita.
Ibu Bapak, Mama Dede, Ibu Krit dan juga sahabat-sahabat sekalian, sekaligus juga saya ingin tahadat bin nikmah pada bulan ini. Alhamdulillah saya berhasil dalam kondisi lockdown ini berhasil mengeluarkan satu buku baru yang saya kasih judul 7 Inspirasi Kaya dari Tanah Suci. Oleh karena itu, saya mohon izin kepada Bu Kris dan Mas Wahyu serta Mama Deh, pada kesempatan beberapa menit ini saya ingin menyampaikan isi dari buku 7 keajaiban inspirasi 7 inspirasi kaya dari Tanah Suci. Judul secara besarnya adalah 973 kekuatan rezeki langit. 9 itu adalah sumber rezeki dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Kemudian 7 itu inspirasi rezeki dari Tanah Suci, inspirasi kaya, dan 3 itu adalah daya untuk menarik daya energi rezeki seseorang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan 7 materi tentang inspirasi kaya dari Tanah Suci. Next, Hadi. Yang pertama, Ibu dan Bapak, 7 inspirasi dari Tanah Suci adalah saya silakan bahwa apapun yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, tujuan kita kan ingin kaya raya. Kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Tidak benar jika seandainya umat Islam harus miskin di dunia dan akhirat akan masuk surga. Allah menggambarkan bahwa ayat-ayat tentang haji menggambarkan kepada kita bahwa kita itu harus kaya raya di dunia dan juga di akhirat dengan kalimat wa minhum man qala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan kalau kita lihat secara linguistik bahwa hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat digabungkan dengan waw al-atifiyah, artinya maknanya sama, ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Kalaulah gambaran di akhirat kita nikmat segala ada, begitu pun harusnya di dunia. Berarti orang yang di dunianya serba berkekurangan, orang yang di dunianya miskin, orang yang di dunianya tidak bahagia, berarti ada something wrong dalam melihat ataupun juga mengambil Islam sebagai way of life-nya. Maka 7 inspirasi kaya ini adalah merupakan framing agar kita tetap berada dalam kondisi kemakmuran, itu di dunia kaya raya dan di akhirat masuk surga. Inspirasi pertama yang harus kita senantiasa munculkan dan inspirasi kaya dari Tanah Suci itu adalah Ibu dan Bapak teringat perjalanan ibadah haji, tagline yang paling kuat adalah bagaimana kita bisa menjaga kesyukuran kita. Kalau dalam istilah kita istilahkan dengan dinikmatkan. Maka inilah inspirasi kita untuk menjadi orang yang kaya yang pertama. Artinya kita harus senantiasa bersyukur. Termasuk dalam kondisi sekarang misalkan COVID-19. Pola pikir kita, bahkan sekeliling kita, bahkan informasi di seluruh yang kita terima mengharuskan kita untuk mengeluh. Aduh COVID, aduh nggak bisa kemana-mana, aduh ada ini, aduh. Semuanya tergiring untuk mengeluh. Tapi ingat bahwa Tanah Suci telah mengajarkan kita agar kita senantiasa kaya, tetaplah berada dalam kondisi kaya. Dalam kondisi kita merasakan dan mampu menikmati apapun yang ada. Walaupun kita tidak boleh kemana-mana, maka tidak usah mengeluh, tinggal dinikmatkan. Alhamdulillah setelah dinikmatkan tidak bisa kemana-mana seperti yang dirasakan oleh Mas Faruk kayaknya. Jadi positif istrinya gitu kan. Alhamdulillah Mas Faruk ya. Artinya betul-betul kondisi diam di rumah saja pun dinikmatkan. Jadi bagi seorang alumni hajian tidak ada dan tidak akan terlontar kalimat-kalimat mengeluh. Semua yang terjadi senantiasa diproses untuk dinikmatkan dan outputnya adalah kesyukuran. Dan kita yakin akhlak ini adalah akhlak yang mabrur. Akhlak ini akhlak Rasulullah, akhlak ini akhlak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama inspirasinya, apapun yang terjadi, dimanapun kita dan dengan siapapun kita bersama, satu kata,
dinikmatkan untuk kita masuk di dalam kesyukuran. Ingat, ada makhluk Allah yang senantiasa menggiring kita untuk tidak bersyukur. Qala fa bima aghwaytani la'udannahum siratal mustaqim summa la'atinahum min baini aydihim wa an shamilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kita ingat itu di surat Al-A'raf 16 dan 17 bahwa ada makhluk yang senantiasa menggiring kita untuk tidak syukur. Jadi kalau mengeluh karena COVID, mengeluh karena tidak umroh, mengeluh karena tidak haji, yakin kita tengah dikekepan ku setan. Kemudian, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, inspirasi yang kedua adalah kita untuk tetap kaya, untuk senantiasa kaya, maka inspirasi dari Tanah Suci yang pernah saya sampaikan adalah tentang inspirasi Uwais Al-Qarni. Apa gerangan Uwais Al-Qarni? Mengabdi kepada orang tuanya. Jadi kalau ingin kaya, satu saja, jangan kecewakan orang tua kita. Jika seandainya kita ingin kaya raya, kemudian kita tidak baik terhadap kedua orang tua, itu bullshit. Artinya, kalau kita tidak mampu menjaga keriduan kedua orang tua kita, memposisikan orang tua kita seperti, kalau dalam bahasa Sunda itu seperti nog beberemna, maka itu adalah inspirasi awal dan juga gerbang awal untuk tetap kita dalam kondisi kaya. Ketika kita mampu menjaga keriduan kedua orang tua kita, maka kekuatan langit akan turun. Doa-doa kita akan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah. Inspirasi ini bukan hanya kita juga berbaik ataupun juga memberikan yang terbaik untuk ibu dan bapak kita, tapi juga untuk ibu pertiwi. Jadi berbakti untuk ibu dan bapak dan juga berbakti untuk ibu pertiwi. Itulah inspirasi yang kedua untuk kita senantiasa menjadi kaya di tanah suci. Inspirasi dari ceritanya Uwais Al-Qarni yang ceritanya adalah ketika Rasulullah memanggil Umar bin Khattab, kemudian kalau engkau ingin surga, mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman. Dicari oleh Umar ketika Rasulullah dan Abu Bakar sudah tidak ada, ternyata ketemu, ditanya apa kuncinya. Ternyata kuncinya Uwais Al-Qarni tidak ingin memberikan melewatkan hidupnya tanpa memuliakan dan membahagiakan orang tuanya. Subhanallah. Ini inspirasi yang sangat luar biasa bahwa mengabdi kepada orang tua ternyata menjaga kekayaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga inspirasi kaya yang kita ambil dari tanah suci adalah dengan kalimat senantiasa ada dan menjaga keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu kalau kata para ulama ziyadatul khair. Kita dalam doa-doa dalam salawat pun kita senantiasa dengar Allahumma barik kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim, kama barak ta'ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkahkan kami seperti Engkau telah berkahkan Nabi Muhammad, seperti Engkau telah berkahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Salah satu yang kita ambil keberkahan dari akhlak Rasulullah dan juga Nabiullah Ibrahim adalah senantiasa mengabdi, tidak pandang bulu, tidak asal pamrih, tidak asal dapatkan sesuatu, tapi betul-betul mengabdi dengan tulus. Ibu dan bapak, sahabat-sahabat sekalian, ketika kita memiliki mentalitas pengabdian, itulah gerbang kita untuk menjadi orang yang kaya. Bukankah kita ketahui bahwa mentalitas mengabdi itu adalah mentalitas yang justru akan menjadikan rezeki kita unlimited, akan menjadikan rezeki kita tidak terbatas. Maka kalau kita hanya terbatas, saya seorang karyawan, tugas saya dari jam 8 sampai jam 5 saja, dan digaji kita misalkan 5 juta, 3 juta, hanya itu yang akan kita dapatkan. Tapi di luar itu jam 8 kita terus bekerja, kita mengabdikan yang terbaik, maka rezeki kita di atas rata-rata. Rezeki kita akan di atas UMR. Rezeki kita akan di luar apa yang kita bayangkan. Itulah yang kemudian disebut dengan rezeki min haitsu berupaya semaksimal mungkin untuk mengabdi apapun yang kita lakukan. Kenapa kita bisa mengabdi? Kenapa kita bisa seolah-olah menurut orang lain menurut orang lain kita rugi? Kenapa kita berbuat
karena yang kita lakukan adalah lillahi ta'ala. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah al-ikhlas. Orang yang ikhlas itu senantiasa akan menjadikan hidupnya bergelimbangan. Segala hal yang ada di dalam kehidupan kesehariannya menjadi alat untuk kebaikan-kebaikan. Itulah inspirasi ketiga, yaitu menjaga keberkahan. Kemudian Ibu dan Bapak, yang keempat, dari inspirasi dari tanah suci untuk agar kita ada dan tetap dalam kondisi bergelimbangan, sejahtera dalam kekayaan adalah yang kita ambil dari Jabal Tur. Ibu Bapak mungkin pernah dengar ketika kita bersama-sama City Tour di Kota Makkah Al-Mukarramah, kita pernah menyampaikan satu materi dengan satu kalimat yang bisa menghipnotis Abu Bakar. Ya, kalimat itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya sangat indah dan ya, saya yakin semuanya kita masih hafal. Kalimatnya adalah la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan sedih, Allah bersama kita. Kalimat ini ternyata adalah kalimat untuk senantiasa menjaga yang disebut the honesty, yaitu kebahagiaan. Berarti akan kita menjadi orang yang kaya raya kalau senantiasa kita ada dan mempertahankan kebahagiaan. Kebahagiaan ada ketika kita tidak ada dalam kondisi ketakutan. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Apalagi ditambahkan dengan kalimat la takhaf, jangan marah. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan dan juga tidak ada ketakutan. Maka kekayaan akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kemudian Ibu dan Bapak, yang kelima adalah inspirasi dari air Zam-Zam. Apa itu air Zam-Zam? Air Zam-Zam mengarahkan kepada sebuah keyakinan. Coba kita lihat. Siti Hajar kan berlari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwa. Mencari apa? Mencari air. Pertanyaannya, apakah airnya Zam-Zam itu keluar dari antara Sofa Marwa atau tidak? Ini menjadi gambaran kita bekerja sebagai apa? Tidak harus rezekinya dapat dari tempat itu. Tidak harus rezekinya dapat dari apa yang kita lakukan. Tapi di manapun Allah akan berikan. Seperti Zam-Zam. Min haitsu la yahtasib, tidak pernah terhitung oleh Siti Hajar ketika lari dari Sofa Marwa. Ternyata Zam-Zam yang ada di sekitar Ka'bah Al-Mukarramah. Kemudian yang keenam, Ibu dan Bapak, inspirasi untuk senantiasa kita kaya. Ketika kita ambil dari tanah suci adalah ketika kita ingat bahwa Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Kita sering dengar dari Bang Ersama Mahdeh bahwa yang namanya Arafah itu adalah bersinggungan dengan kalimat man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang tahu diri maka dia akan tahu Tuhannya. Maka ini menjadi sebuah inspirasi besar bagi kita untuk senantiasa kita bermuhasabah, berintrospeksi diri dan tidak sebaliknya, tidak jumawa, tidak merasa diri, tidak sombong dan tidak berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa memposisikan diri seperti yang kita inginkan. Tapi sebaliknya, kita senantiasa berusaha untuk at-tawaddu. Apa itu tawaddu? Merasa rendah hati. Berusaha untuk senantiasa membesarkan hati kita. Tidak ingin senantiasa memposisikan diri kita seperti yang kita inginkan. Tapi menerima apa adanya. Dan senantiasa kita berusaha untuk menyampaikan dan dengan kalimat-kalimat dan juga dengan cara yang asor kalau bahasa Sundanya. Senantiasa menjaga akhlak hilm, akhlak rintih, maka energinya sungguh sangat luar biasa. Ibu dan Bapak, ketika kita berusaha untuk menjadi orang yang tawadhu, kekuatan yang dahsyat ada kita dalam genggaman kita. Rumusnya kan pernah kita 1/0 sama dengan tak terhingga. 1 Allah per kosong hati kita adalah kekuatan yang tak terhingga, yang unlimited akan kita dapatkan. 1 Allahnya sudah ada. Kemudian kekuatan yang tak terhingganya, unlimitednya sudah ada. Yang belum adalah kosongnya hati kita. Itu yang kemudian disebut dengan zero mind process. Jadi kondisi sekarang adalah bagaimana kita menzerokan hati kita. Agar apa? Agar kekuatan yang tak terhingga kita dapatkan dan juga dengan pendekatan ketauhidan kita kepada Allah. 1/0 sama dengan tak terhingga. Dalilnya sungguh sangat luar biasa dan juga banyak. Allah menggambarkan lewat ceritanya Rasulullah ketika dalam perang Badar, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum adillah.
Aku telah bantu engkau ya Muhammad dengan para sahabat-sahabat di Badrin dalam perang pada waktu, dan engkau adillah karena engkau merasa kecil. Kapan saja ibu dan bapak kita merasa kecil, maka kekuatan yang tak terhingga, yang unlimited akan Allah berikan kepada kita. Maka itulah yang menjadi inspirasi keenam. Kemudian yang terakhir ibu dan bapak, untuk kita menjaga senantiasa hidup dalam kondisi kebahagiaan adalah kalimat dalam akhir ayat tentang haji itu dalam surat Al-Baqarah digambarkan tentang, dan juga doa yang paling indah ketika kita pernah sampai di depan Ka'bah, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini mungkin bisa kita bahasakan dengan istilah dunianya sudah selesai. Artinya ibu dan bapak, kalau kita ingin kaya, maka jadilah orang yang dunianya sudah selesai. Artinya kita tidak tidak berusaha semaksimal untuk mencari dunia, membaikkan dunia, selesaikan dunia kita. Maka kalau dunia kita sudah selesai, maka kita akan menjadi orang yang kaya. Pertanyaannya, jadi kita nggak usah di dunia, Ustaz, bukan begitu ibu bapak. Artinya bahwa urusan dunia sudah selesai, artinya apa yang kita lakukan bukan untuk dunia, tapi kita lakukan untuk akhirat. Kita berjualan, kita berdedikasi, kita menjaga disiplin kita sebagai karyawan, sebagai petugas, sebagai apapun, bukan untuk gaji, bukan untuk orang yang menyuruh kita, bukan untuk apapun, tapi untuk apa? Untuk kita dapatkan kanan di akhirat kelak. Ibu dan bapak, ketika dunia kita sudah selesai, artinya selesai memperuntukkan segala yang sesuatu yang kita lakukan adalah untuk di akhirat. Kita ngegoes sepeda, kita menjalankan mobil, kita ngetik apapun, bahwa tujuannya adalah untuk akhirat. Maka dari sinilah akan tercipta juga dedikasi dan juga etos kerja yang tinggi. Kenapa? Karena yang kita lakukan dunia, semuanya disampaikan hanya untuk di akhirat. Itulah yang saya silakan dengan urusan dunianya sudah selesai. Bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Di dunia kita memang menjalankan apa yang ada di hadapan kita, dan semua kita niatkan untuk di akhirat. Ibu dan Bapak, itulah 7 inspirasi kaya. Alhamdulillah selama lockdown ini beberapa bulan ini bisa saya tuliskan, dan alhamdulillah menjadi sebuah buku, yang buku besarnya saya kasih judul 973, yaitu kekuatan rezeki langit, 7 inspirasi kaya dari Tanah Suci. Mohon doanya dari Mama Dede, dari Ibu Kris, dan juga Mas Wahyu, kemudian juga Mas Afdel, kemudian Ustadz Oktri, dan juga Ustadz Saifur Rahman, Ustadz Rizky, semua mudah-mudahan ini menjadi alat kebaikan, terutama saya dan keluarga, juga kita semua. Demikian Pak Hendy yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika tidak mampu dan bisa menyapa kepada Ibu Bapak satu persatu. Intinya adalah kita merasakan sangat rindu. Insya Allah kita bisa bersama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.